Duduk sini bisa. Duduk sini. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Ada kan nih. Sini nih. Duduk sini nih. Duduk situ kan nih. Sini nih. Duduk situ tuh. Duduk situ. Duduk situ aja. Balik sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa'amiin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wal awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak muat semua. Para jamaah keluarga besar dari Bapak Asad yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Kita bersama-sama bisa berkumpul di rumah dalam rangka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang tentunya pada tahun ini kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Namun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi dari nilai-nilai ibadah sholat Idul Fitri. Bahkan kita berkeyakinan di tengah-tengah pandemi COVID-19, sholat di rumah kita akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pahala yang pertama, kita tetap menjalankan sholat, baik sholat yang fardu ataupun juga sholat sunnah seperti tarawih dan sholat-sholat yang lainnya. Juga termasuk pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan pahala yang kedua, kita juga berharap kepada Allah kita mendapatkan pahala menghindari penularan virus corona ini. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa orang yang sholat di rumah karena untuk menghindari wabah, maka mereka oleh Allah digolongkan seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan memulai sholat Idul Fitri, ya. Jadi sholat Idul Fitri ini seperti biasa kita laksanakan setahun sekali, jumlahnya 2 rakaat, dan setiap rakaat pertama diawali dengan takbir 7 kali, kemudian rakaat yang kedua takbir 5 kali. Setelah kita bertakbir, diselingi membacakan tasbih
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian seterusnya kita takbir lagi, sudah takbir kita baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Begitu juga untuk rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbir yang diselingi dengan tasbih seperti tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah paham ya? Karena ini kan sudah biasa kita laksanakan setiap satu kali. Baiklah kita sama-sama untuk memulai sholat Idul Fitri. As-sholatul jami'ah. Sholu sunata Idul Fitri rakaataini jami'ah rahimakumullah. Mak, tadi itunya mana? Sini mau lewat dulu sih. Oh, tadi ini lewat. Mana kunci motor? Motor gini mana? Berdiri samping abang. Ikutin. Nih ada di depan. Ada. Sini ya, sini ya. Kedua anak Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara walladzi akhrajal mar'a faj'alahu Anak duduk saya. Dan ini melecak. Itu melecak. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ
الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر Atang beliin dong HP. سمع الله لمن حمده Atang maunya beli HP-nya ini aja ah. Kayak bisa. الله أكبر Ya, itu ih. الله أكبر Apaan, Ica? الله Ya, apa أكبر nih? Kecil. Ica mau ya? الله أكبر Saya mau yang pink. Ada mah. الله Tadi tuh ambil deh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Apa? الله أكبر Anda mau kok? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Buat. هذا حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناصبة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Nih, الله أكبر Ica mah. سمع الله لمن حمده Nah, الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajazu lahu wa hajamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita taat dan takluk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkannya, berupaya untuk menjauhi segala yang dilarangnya. Puasa Ramadan kita laksanakan 1 bulan penuh pada siang hari. Pada malam harinya kita juga sama-sama memakmurkan dan menghidupkan bulan suci Ramadan untuk sholat sunnah taraweh di rumah kita masing-masing. Sehubungan dengan pada kesempatan bulan Ramadan ini, suasana yang kita rasakan sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Pada
Pada Ramadan sebelumnya kita bersama-sama berbondong-bondong untuk datang ke masjid, ke musola, untuk meramaikan dan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Namun pada tahun ini dengan dalam keadaan prihatin, kita tetap sehat dan semangat, tetap kita menjalankan ibadah itu walaupun kita laksanakan dari rumah kita masing-masing. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, amal ibadah puasa, infak, sedekah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga kita mengakhiri 1 bulan penuh bulan suci Ramadan dengan saling memaafkan antara kita dengan kita, antara istri dengan suami, suami dengan istri, antara anak dengan orang tua dengan anak-anaknya, antara saudara-saudara kita dengan tetangga-tetangga kita. Walaupun pada kesempatan ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan sehubungan dengan pandemi COVID-19, sehingga kita pada tahun ini dilarang untuk keliling-keliling dari tetangga untuk bersalam-salaman. Namun demikian kita walaupun kita tetap jauh di mata tetapi dekat di hati. Bukan berarti kita tidak datang mendatangi rumah ke rumah, bahwa persahabatan kita pecah, tetapi tetap hati kita adalah bersaudara. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, banyak sekali pelajaran hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa 1 bulan penuh. Selain kita hanya tunduk kepada Allah selama sebulan penuh, segala napas kita dianggap ibadah oleh Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa kepada kita 1 bulan itu adalah merupakan penggemlengan, pembelajaran, pelatihan diri kita agar kita senantiasa tetap kembali kepada fitrah kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan fitrah. Kita tidak membawa dosa apapun, bahkan kita pun tidak membawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari perut-perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Semuanya kita dalam keadaan telanjang, dan kita hanya bisa menangis ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu. Namun tentu kita semuanya ingin bahwa ketika kita dilahirkan oleh ibu, maka yang ada di sekitar kita pada menangis, pada tersenyum semuanya, menampakkan kebahagiaan, menampakkan kesenangan. Betapa keluarga ibu bapak kita senang ketika kita dilahirkan, sehingga mereka tersenyum. Namun juga bagaimana kita untuk membalikan keadaan ini ketika kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada bumi ini. Ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi, yang ada di lingkungan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, uncang-uncing, empok kita, semuanya dalam keadaan menangis bersedih karena ketinggalan kita, karena telah berpisah dengan kita untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ini kehidupan yang sukses, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Ketika tidak adanya kita, maka orang-orang merasakan kehilangan daripada ketidakadaan itu. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimahullah. Saling memaafkan setelah Idul Fitri adalah merupakan suatu hal yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar, lalu Rasulullah SAW mengamini dan mengatakan amin sampai 3 kali. Amin, amin. Ayo jualan nih. Setelah Rasulullah SAW kemudian turun dari mimbar,
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan yang membuat amin ketika ada dalam mimbar, sedangkan kami tidak melihat engkau sedang berdoa?" Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat-sahabatku yang kusayangi, aku cintai. Kata Rasulullah SAW bahwa tadi ketika saya naik mimbar datang malaikat Jibril, kemudian berdoa dan saya dimintakan untuk mengamini doa itu. Kemudian saya mengamininya. Doa itu adalah malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasanya seseorang sehingga antara anak dengan kedua orang tua sudah saling memaafkan. Seorang anak telah meminta maaf, meminta ridho kepada kedua orang tuanya." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sehingga pasangan suami istri sudah saling memaafkan, saling ridho di antara mereka." Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, "Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa seseorang sehingga antara mereka kaum muslimin dan muslimat sudah saling memaafkan antara satu dengan yang lain." Rasulullah mengatakan amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa indahnya, betapa dahsyatnya doa ini. Yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengamini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa tidak ada hijab antara Allah dengan yang berdoa, hambanya yang mulia, yang agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril. Oleh karena itu momentum bulan Ramadan adalah momentum untuk melatih diri kita untuk senantiasa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita dari sifat iri, sifat dengki, sifat takabur, sifat tamak. Dan kemudian sifat-sifat ini kita pertahankan menjadi bekal hidup kita. Kita lanjutkan 11 bulan yang akan datang, kita tetap dalam keadaan punya hati yang bersih. Kita tidak saling iri dan dengki ataupun juga sengketa antara kita dengan kita. Kemudian juga bahwa di hari raya Idul Fitri yang mulia ini, di mana seluruh kaum muslimin di seluruh dunia mereka mengagungkan Allah, mengagungkan asma Allah, membesarkan nama Allah dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil semalaman sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ini artinya bahwa menunjukkan bahwa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Momentum Idul Fitri biasanya kita manfaatkan untuk silaturahmi dengan dua orang tua. Yang jauh kita mudik, kita pulang ke kampung. Yang dekat kita juga datang ke kuburannya untuk memohonkan doa. Maka pada kesempatan ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dengan tentu kita ini bersabar, kita tetap hati kita ini adalah dekat dengan kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita mungkin ada yang di kampung, ada yang sudah wafat, kita tetap doakan dari tempat kita masing-masing. Walaupun mungkin kita tidak sempat datang ke kuburannya karena peraturan dan sebagainya. Apalagi di Provinsi DKI Jakarta ini ada larangan untuk keluar di sekitar Jabodetabek, apalagi sampai pulang kampung. Kita doakan dari rumah-rumah kita masing-masing. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar jeritan doa kita. Kita mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Mungkin selama hidupnya kita masih banyak sekali dosa-dosa kepada orang tua, kita belum sempat minta maaf, kita belum sempat berbakti, kita belum sempat untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita waktu masih ada, waktu masih hidup. Karena keadaan kita memang belum sempat untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Kita juga belum sempat untuk meminta maaf kepada orang tua atas segala dosa-dosa kita. Maka insya Allah doa kita dengan mengatakan Allahumma gfirli dunubi
Bi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Yang di dalam kubur semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburan. Yang juga yang masih hidup Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Diberikan keberkahan dalam kehidupan. Kita semuanya sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Bahkan bukan hanya mendoakan kedua orang tua ketika kita berdoa. Karena betapa pikirnya seorang anak ketika ia berdoa hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak berdoa untuk kedua orang tua. Hanya kita berdoa untuk diri kita, ya Allah, lapangkan rezeki saya, lapangkan juga rezeki kedua orang tua saya. Ya Allah, sehatkanlah diri saya, juga sehatkan kedua orang tua saya. Ya Allah, panjangkanlah umur saya, juga panjangkanlah umur kedua orang tua saya. Begitulah selanjutnya, setiap kita berdoa untuk diri kita, doakan jangan lupa kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya adalah doa yang kabul itu adalah doa yang senantiasa kita untuk mengaitkan doa-doa kita dengan kedua orang tua kita. Jemaah sudah mengikuti yang dimuliakan Allah, bahwa kita semuanya dididik, dilatih selama Ramadan untuk disiplin, untuk sabar, dan mudah-mudahan kedisiplinan kita bertahan sampai 11 bulan yang akan datang. Kesabaran kita bertahan sampai 11 bulan yang akan datang, dan juga ketakwaan kita. Ya. Kemudian juga bagaimana ketekunan kita dalam rangka kita takarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita jadikan bekal untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kesehatan kepada keluarga kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Wabil khusus Allah menyelamatkan dari virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan sejauh-jauhnya COVID-19 ini, sehingga kita akan kembali bisa hidup normal seperti biasa. Kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita, dan kita juga bisa beribadah kembali di masjid-masjid, di musola-musola. Dan inilah yang didambakan betapa sudah rindunya kita dengan baik-baik Allah, dengan masjid dan musola yang di sekitar kita. Bukan tidak ingin melangkahkan kaki kita, tapi kita ingin bagaimana kita bisa menjaga dan juga bisa menghindari menularnya COVID-19 ini. Dan inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bagi khusus untuk keluarga kita, semoga kita semuanya keluarga yang berkeluarga, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga semoga kita semuanya, anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dijadikan anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya, dan juga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah,
Tiada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selain Engkau. Engkau curahkan kasih-Mu pada makhluk-makhluk-Mu seakan-akan Engkau memerlukan mereka, ya Allah. Padahal Engkau sama sekali tidak memerlukan semua itu. Telah banyak karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Telah banyak Engkau limpahkan rezeki-Mu kepada kami. Dan hingga nikmat Engkau yang telah kami rasakan, ya Allah. Namun demikian kami seringkali lalai mensyukurinya. Kami seringkali membangkang padamu, ya Allah. Janganlah karena kealpaan itu Engkau murkai kami, ya Allah. Jangan Engkau campakkan dan jangan Engkau jauhi kami. Tapi teteskanlah, ya Allah, seberkas cahaya hidayah-Mu pada hati kami. Karena tanpa bantuan-Mu mustahil kami dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Mustahil kami dapat selalu taat kepadamu. Mustahil kami dapat menggunakan harta yang telah Engkau titipkan kepada kami sebagai sarana untuk mengabdikan diri kami kepadamu. Ya Allah, hanya Engkau Dat yang Maha Kuat. Kami ini adalah hamba-Mu yang sangat lemah, ya Allah. Tanpa bantuan-Mu tidaklah mungkin kami dapat mengalahkan setan dan hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kesesatan. Tanpa bantuan-Mu tidaklah mungkin kami dapat selalu tegar dalam mengabdikan diri kami kepadamu, ya Allah. Tanpa petunjuk hidayah-Mu kami pasti akan tersesat, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengotori jiwa kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami agar kami dapat tegar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, termasuk adalah pandemi COVID-19 yang sudah melanda bangsa kami, ya Allah, bahkan dunia, ya Allah. Wahai Tuhanku yang Maha Agung, jadikanlah cinta kami kepadamu melebihi kecintaan kami kepada selain-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan rasa takut kami kepadamu melebihi rasa takut kami kepada selain-Mu, ya Allah. Ingatkanlah selalu kepada kami akan tujuan Engkau menciptakan kami. Arahkanlah kami kepada jalan yang lurus, ya Allah, sesuai dengan jalannya orang-orang yang telah Engkau berkahi, bukannya jalannya orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, junjungan hati orang yang beriman, terimalah ibadah kami, ya Allah. Terimalah ibadah sholat kami, ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami, ya Allah. Terimalah sedekah kami, ya Allah. Terimalah rizki kami, ya Allah. Maafkan kami bila dalam ibadah kami tercampur dengan riya. Ampunilah bila amal soleh yang kami lakukan tidak dengan seluruh keikhlasan hati kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, janganlah Engkau hukum kami bila kami terlupa mengingat-Mu. Jangan Engkau tinggalkan kami bila kami lalai mengagungkan-Mu. Ya Allah, jangankan Engkau biarkan kami bila kami terperosok dalam perangkap kenikmatan dunia. Allahumma ya Allah, maksiat yang kulakukan tidaklah untuk menentang-Mu, bukan pula karena mengabaikan siksa-Mu ataupun menentang hukum-hukum-Mu, tetapi semata-mata karena kebodohan dan kelemahan kami, ya Allah, terjerat hawa nafsu belaka. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kelemahan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu, penuhilah kalbu kami dengan cinta dan rasa takut kepadamu, dengan keyakinan dan keimananmu, serta dengan rindu rasa takut berpisah denganmu. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami dapat meningkatkan akhlak kami, mengikuti akhlak Nabi dan Rasul-Mu yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantulah kami agar kami mampu bersyukur kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau menampakkan kepada kami rasa kasih sayang-Mu dengan nikmat-nikmat-Mu. Kami sering menimpalnya dengan dosa-dosa. Turun kepada kami kebaikan-Mu, naik kepada Mu adalah kejelekan-kejelekan-Ku, ya Allah. Kejelekan-kejelekan kami, malaikat senantiasa datang kepada kami membawa perbuatan-perbuatan kami yang buruk, tapi hal itu tidak mencegah-Mu untuk menebarkan belas kasih-Mu dan menganugerahkan nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Besar sudah bencana kami,
Berlebihan sudah kejelekan keadaan kami. Rendah benar amal-amal kami ya Allah. Benar-benar kami terbelenggu dengan kemalasan kami, dengan dunia tipu daya yang telah memperdaya kami. Wahai junjungan kami bermohon kepadamu dengan segala kekuasaanmu. Jangan kau tutup doa kami karena kejelekan dan dosa-dosa serta amal buruk kami. Anugerahkan kepada kami ya Allah manisnya ampunanmu dan lezatnya maghfirahmu. Perbaikilah salat kami ya Allah dengan curahan anugerahmu. Keluarkan dari hati kami kecintaan pada dunia sebagaimana yang telah kau lakukan terhadap hamba-hamba pilihanmu sebelum kami. Wahai Zat yang paling baik untuk dimintai permohonannya, yang paling murah pemberiannya, yang paling royal kasih sayangnya, bawalah kami dalam bahtera keselamatanmu ya Allah. Karunialah kami kelezatan bermunajat kepadamu ya Allah. Surahkanlah kepada kami cintamu, cicipkanlah kepada kami manisnya kasih sayangmu. Tumbuhkanlah dalam hati kami kegemaran untuk taat kepadamu. Tuluskanlah niat kami dalam beribadah kepadamu ya Allah. Wahai Tuhanku yang menguasai seluruh alam semesta, kami memohon kepadamu dengan penuh tunduk, kerendahan dan kehusuan. Ampunilah kami serta rahmatilah diri kami ya Allah yang Maha Pengatur dan yang Maha Suci. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa rela puas dengan pemberian-Mu, senantiasa rendah hati dalam bertingkah laku. Ya Allah, jadikanlah kami yang paling istimewa di antara para pengenal-Mu, yang paling saleh di antara hamba-hamba-Mu, yang paling tulus di antara orang-orang yang mentaati-Mu, yang paling ikhlas dalam mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah yang mempengasihi lagi penyayang, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami semenjak kami masih dalam kandungannya ya Allah. Peliharalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami dengan penuh kasih sayangnya ya Allah. Sayangi ya Allah mereka sebagaimana mereka mencintai kami. Berikanlah mereka petunjuk sebagaimana mereka telah mengajari kami sejak kecil ya Allah. Dan lindungilah mereka dari gangguan makhluk Engkau sebagaimana mereka membela dan menjaga kami bila kami didolimi. Ya Allah penguasa hari akhir, kami sadar cepat ataupun lambat kami pasti akan kembali kepada Engkau dengan meninggalkan harta benda yang telah kami miliki, meninggalkan anak-anak kami yang kami cintai. Kami sadar ya Allah kami akan menghadapi sakaratul maut ya Allah. Pada saat itu bantulah kami agar kami dapat mengingat Engkau. Bantulah kami agar kami dapat mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Masa kesini nadepnya? Masa kesini ya ke depan lah ke bapak. Pada ini dulu makan dulu sarapan ya. Namanya apa? Ada daging kebo. Jadi kalau Idul Fitri takbirannya itu sampai waktu asar ya. Mati.